Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semua, pada pertemuan kita yang kedua ini, materinya adalah toleransi dan menjauhi kekerasan. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu yang disebut dengan toleransi? Pengertian toleransi secara bahasa, toleransi itu berarti menahan diri. Secara istilah, toleransi itu adalah sikap untuk saling menghargai, menghormati sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Mengapa toleransi itu penting? Toleransi itu penting karena manusia diciptakan berbeda-beda, baik suku, agama, budaya, warna kulit, dan lainnya. Dengan adanya sikap toleransi, akan tercipta kerukunan dan keharmonisan hubungan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk-bentuk kerukunan atau yang disebut dengan tri kerukunan. Pertama, disebut dengan kerukunan intern umat beragama, yaitu sikap saling menghargai atau menghormati antar sesama muslim yang berbeda pendapat atau paham. Contohnya perbedaan mazhab. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu sikap saling menghargai antar sesama yang berbeda agama dengan tidak saling mencurigai atau mengganggu kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu pemerintah ikut andil dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu sendiri. Contohnya, bekerjasama menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Bentuk sikap toleransi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, sikap toleransi dalam keluarga. Bentuk sikap toleransi dalam keluarga diantaranya adalah menghargai hobi dan kegemaran saudara yang lain, menghargai pendapat saudara yang lain. Kemudian, tidak memaksakan kehendak atau pendapat sendiri kepada anggota keluarga. Yang kedua, sikap toleransi di lingkungan sekolah. Di antara bentuk sikapnya adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Kemudian, menghargai kemampuan dan kecerdasan orang lain dan tidak mengganggu teman yang lain saat beribadah. Yang ketiga, sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Di antara sikapnya adalah menghargai dan menghormati pendapat warga lain yang berlainan pendapat ketika bermusyawarah. Kemudian
ikut menjaga ketertiban dan keamanan ketika adanya acara keagamaan, dan tidak saling mengganggu dan mencela simbol-simbol keagamaan. Baik, selanjutnya sikap yang merusak toleransi. Di antaranya adalah saling mengejek antara agama, suku, dan lain-lain. Tidak bertanggung jawab atas perbuatan kepada orang lain. Kemudian memaksakan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian tidak menghargai pendapat orang lain dan menganggap kita yang paling benar, serta suka membeda-bedakan orang lain. Manfaat bersikap toleransi. Di antara manfaat bersikap toleransi itu adalah: pertama, dapat menghindari perpecahan, mempererat silaturahmi, melatih diri untuk saling menghargai, meningkatkan persaudaraan, meningkatkan rasa nasionalisme, hidup rukun, tenang, dan damai, mengurangi permusuhan dalam masyarakat. Baik, itulah tadi hal-hal yang berkaitan dengan toleransi. Sekarang kita lanjutkan tentang kekerasan. Kita berusaha untuk menjauhi pelaku kekerasan karena pelaku kekerasan itu termasuk pelaku yang tercela. Hal yang perlu kita ketahui tentang kekerasan diantaranya adalah kekerasan itu adalah suatu tindakan individu terhadap individu lainnya yang tidak menyenangkan dan mengakibatkan hati atau fisik seseorang terluka. Kekerasan itu ada yang langsung, seperti kekerasan dilakukan oleh pihak atau yang ingin melakukan, dan kekerasan ada yang tidak langsung, seperti kekerasan yang dilakukan melalui sarana seperti penekanan, mengintimidasi, dan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama, ada kekerasan dalam rumah tangga, seperti KDRT yang dilakukan oleh suami istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap fisik dan psikis. Yang kedua, ada kekerasan di sekolah, seperti kekerasan yang dialami oleh siswa, seperti kekerasan verbal, fisik, dan lain-lain. Ketiga, ada kekerasan dalam masyarakat, seperti menghilangkan nyawa orang lain dan lain-lainnya. Lalu bagaimana sikap menjauhi kekerasan? Di antaranya adalah: pertama, menghormati dan menghargai akidah orang lain. Kedua, bersikap toleransi dalam hal apapun. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Hikmah menjauhi perilaku kekerasan. Di antara hikmahnya adalah membuat hati nyaman dan tentram, tidak meresahkan masyarakat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari permusuhan dan konflik antar sesama, dan mengurangi musuh. Baiklah, Nanda semuanya, demikianlah materi kita yang kedua ini. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, yang pertama, Nanda tulis ayat, arti, dan kandungan surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang kedua, tugas hafalan. Nanda hafal ayat dan arti surat Yunus
ayat 40 dan 41. Tugas ini dikirim ke Classroom. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.